Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu PNS dan pensiunan. Kali ini saya akan mengabarkan tentang aturan baru dari Kemenko yang menurut saya ini adalah merupakan kabar baik terkait dengan pengelolaan investasi DHT bagi PNS dan pensiunan. Ini terkait dengan reformasi birokrasi bahwa ke depan jaminan hari tua dan jaminan pensiun PNS akan dikelola secara profesional yang dapat diinvestasikan, sehingga dari pengelolaan itu setiap pegawai mendapatkan hasil pemupukan. Terkait dengan ini berikut informasinya. Baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan mengenai cara mengelola dan melaporkan hasil pengelolaan iuran bagi program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi aparatur sipil negara seperti pegawai negeri sipil, PNS, anggota TNI, dan kepolisian. Ketentuannya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK 02/2021 tentang tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan penyelenggaraan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini belait diundangkan sejak 14 Juni 2021. Pengelolaan iuran harus dilakukan secara terpisah untuk masing-masing program. Pengelolaan iuran harus dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai atau pemupukan. Nah, untuk tingkat solvabilitas artinya kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban atau klaim dengan menggunakan hasil kelola iuran. Pemerintah mengatur bahwa tingkat ini paling sedikit harus 2% dari jumlah kewajiban manfaat polis masa depan dan utang klaim dari program tunjangan hari tua ditambah cadangan teknis program JKK dan JKM. Ini pemupukannya minimalnya 2% seperti yang disampaikan dalam PMK-nya. Lebih lanjut, iuran program perlu dikelola dengan menempatkannya ke instrumen investasi dan non-investasi. Syaratnya, iuran tersebut harus dikuasai penuh oleh pengelola program, tidak dalam sengketa, dan tidak diblokir oleh pihak berwenang. Sementara untuk penempatan investasi bagi iuran program THT, ada beberapa instrumen yang diperbolehkan, yaitu membeli surat berharga negara atau deposito di bank atau saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau obligasi dengan peringkat terendah BBB serta obligasi yang dikeluarkan oleh BUMN, anak usaha BUMN, dan swasta. Investasi juga boleh dimasukkan ke suku dengan peringkat terendah BBB, utang jangka pendek yang diterbitkan BUMN, kemudian anak usaha BUMN dan swasta, lalu utang subordinasi dari BUMN, anak usaha BUMN dan swasta hingga reksadana. Selain itu, menurut PMK-nya, investasi juga bisa ditaruh di efek beragun aset, unit penyertaan dana investasi real estate, dana investasi infrastruktur, penyertaan langsung pinjaman dana yang diberikan kepada anak usaha, tanah bangunan, dan atau bangunan dengan hak strata. Tapi penempatan iuran program pada masing-masing instrumen investasi ada ketentuan porsinya, ya, ini ada persentasinya. Begitu juga dengan kriteria lainnya yang ketentuannya lengkap di PMK tersebut. Nah, berbeda dengan pengelolaan iuran program THT, iuran JKK dan JKM hanya boleh diinvestasikan di SBN, kemudian deposito saham, obligasi, sukuk, dan reksadana. Artinya, instrumen lebih minim ketimbang pengelolaan iuran program THT. JKK dan JKM memang potongan yang diambil oleh pemerintah nilainya lebih kecil dibandingkan dengan THT, sehingga di sini dibatasi oleh pemerintah. Sedangkan untuk instrumen investasi yang dilarang untuk menempatkan dana kelola iuran, yaitu instrumen derivatif atau instrumen turunan surat berharga, instrumen perdagangan berjangka, instrumen di luar negeri, perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki direksi, komisaris, dan pejabat negara selaku pribadi, hingga pinjaman dana yang anak usaha dalam rangka penyehatan likuiditas. Nah, di sini disebutkan bendahara negara memberi catatan untuk penempatan iuran pada investasi bila sudah melebihi batas dari masing-masing porsinya karena kenaikan atau penurunan nilai investasi. Pada saat hal ini terjadi,
pengelola program wajib menyesuaikan kembali jumlah instrumen investasi tersebut sesuai dengan ketentuan batas penempatan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak terjadinya kondisi tersebut. Kondisi lain yang juga dijelaskan dalam PMK-nya adalah misalnya terjadi penggabungan instrumen investasi, maka pengelola program wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak kejadian. Sementara lebih lanjut, untuk penempatan iuran program dalam bentuk non-investasi yang diperbolehkan, yaitu bentuk kas dan tabungan di bank, kemudian piutang iuran program THT, JKK dan JKM, piutang iuran atas kewajiban masa lalu, piutang investasi yang umurnya tidak lebih dari 1 bulan, piutang hasil investasinya yang umurnya tidak lebih dari 6 bulan, piutang atas pinjaman polis dan tanah bangunan serta bangunan dengan hak strata. Itulah Bapak Ibu sekalian, investasi yang diperbolehkan dari penggunaan JHT. Nah, selain wajib mengelola iuran program ke dalam instrumen investasi dan non-investasi, pemerintah juga mengharuskan pengelola program untuk memenuhi kewajibannya. Misalnya memenuhi kewajiban manfaat polis masa depan dan estimasi kewajiban klaim, cadangan teknis, utang klaim. Yang tak kalah penting disebutkan di PMK-nya, seluruh pengelolaan ini nantinya harus dilaporkan, baik dalam bentuk laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan penyelenggaraan program untuk masing-masing programnya. Laporan harus diberikan sesuai standar akuntansi berlaku di Indonesia. Ini tentu akan dilaksanakan oleh PT Taspen. Laporan disusun per kuartal dengan batas paling lama penyimpanan 1 bulan. Ini barangkali teknisnya saja. Bukti pengumuman disampaikan ke Menteri Keuangan paling lambat 2 minggu setelah dilakukannya pengumuman tersebut. Dan di akhir, bila berbagai ketentuan di PMK ini dilarang, nantinya akan ada sanksi administrasi berupa teguran tertulis paling banyak 3 kali dengan jangka waktu masing-masing 1 bulan. Ketika sanksi sudah diberi, maka Menteri Keuangan berhak meninjau kembali pemberian penugasan penyelenggaraan program THT, JKK dan JKM bagi ASN ke pengelola program. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu sekalian bahwa salah satu seperti yang saya sampaikan tadi, langkah reformasi birokrasi adalah akan dibuat pengelolaan JHT secara profesional sehingga setiap PNS akan mendapatkan pemupukan, yang mana pemupukan itu sendiri didapat dari hasil investasi yang sudah saya uraikan tadi. Nah, kiranya dengan adanya PMK ini, pengelolaan JHT ke depan semakin lebih bermanfaat karena dari sini kita akan mendapat hasil juga berupa pemupukan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ini dasarnya semua Bapak Ibu sekalian, maka jaminan pensiun dan jaminan hari tua dimaksud merupakan hak PNS untuk mendapatkan perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai penghargaan atas pengabdian sebagai PNS. Manfaat yang diberikan kepada PNS melalui program JP dan JHT mencakup manfaat dari program yang sama diberikan dalam program jaminan sosial nasional bagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, itulah dasarnya. Jadi kalau kita perhatikan latar belakangnya tetap adalah penggunaan gaji skema full funded. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.